subscribe, like, komen, dan share. Dikutip dari Solo Post, Kamis 29 Desember 2022, perwakilan PB13 tegaskan lembaga Dewan Adat tak ada di struktur Keraton Solo. Lembaga Dewan Adat atau LDA disebut tidak ada atau tidak dikenal dalam struktur Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sehingga keputusan maupun kegiatannya termasuk pemberian gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT kepada Gus Samsudin yang sempat viral beberapa waktu lalu layak dipertanyakan. Wakil Pengageng Sasono Wilopo Keraton Solo KP Dani Nur Adiningrat saat diwawancari wartawan di Mapolresta Solo Kamis 29 Desember 2022 siang mengatakan tidak ada nama LDA di struktur Keraton Solo. Dani tak mengatakan gelar untuk Gus Samsudin oleh lembaga Dewan Adat Keraton Solo itu sah atau tidak. Disinggung aturan pemberian gelar di Keraton Solo, menurut Dani sudah ada aturan baku yang harus dijalankan. Pertama, dia menjelaskan gelar untuk kerabat Keraton Solo. Kedua, gelar untuk masyarakat umum. Sosok-sosok yang punya kontribusi besar untuk masyarakat itu didata, kemudian diajukan kepada PB13. Daftar orang-orang yang punya jasa besar untuk warga itu disertai dengan riwayat atau latar belakang mereka. Dani menjelaskan, pemberian gelar dari Keraton Solo juga tidak bisa dilakukan setiap hari. Pemberian gelar tersebut pada momen-momen khusus seperti wiyosan dalem, tinggalan jumenengan dalem, dan upacara adat. Walau anggota ormas tersebut dari kalangan Sentono dan abdi dalam Keraton Solo, Dani mengatakan tak serta-merta bisa mencampuri penuh kelembagaan adat yaitu sinuhun dan pangkatnya atau perangkatnya, sebab hal itu bisa jadi patron buruk lainnya. Informasi mengenai pemberian gelar kepada Gus Samsudin terungkap dalam video yang diunggah di kanal YouTube Mbah Den atau Sariden 13 November 2022 lalu. Dalam wacana itu, Gus Samsudin mendapat gelar Raden Tumenggung Samsudin Condro Dipuro. Berdasarkan tulisan pada backdrop di lokasi diketahui acara pemberian gelar itu berlangsung di Malang. Terdapat tulisan Lembaga Dewan Adat Keraton Adat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di backdrop tersebut. Sedangkan acara digelar oleh Pakasa Kebu Arema Malang Raya. Di sesi yang berbeda, menanggapi lontaran dari Dani tersebut, Putri Raja Keraton Surakarta Pakubuwono XIII yaitu GKR Timur Rumbai menegaskan agar pihak luar tak ikut campur berkaitan dengan konflik yang terjadi di keraton. Hal itu ditegaskan Timur menanggapi keberadaan Wakil Pengageng Sasono Wilopo Keraton Kasunanan Surakarta KRA Dani Nur Adiningrat. Dilansir solopost.com, jaringansuara.com, GKR Timur menyebut Dani bukan darah dalam atau keluarga langsung Keraton Solo, namun mengklaim perwakilan PB13. Timur menjelaskan sejak dia lahir, besar, menikah, hingga menjanda di Keraton Solo, tidak mengenal Dani karena bukan anggota keluarga. Ia mengaku sudah bertemu dengan Dani berulang kali. Ia bercerita saat pembangunan kantor kompleks Alun-Alun Kidul, Dani menemui Timur sebagai utusan Sinuwun. Lalu Timur meminta Dani mengantarkannya ke Sinuwun. Namun Dani justru menjawab tidak pernah bertemu Sinuwun. Menanggapi hal itu, Dani Nur Adiningrat mengaku bersyukur saat GKR Timur atau GKR Mung serta abdi dalam penari sudah keluar dari keraton. Menurutnya, pihaknya tidak pernah mengunci dua putri keraton itu, bahkan ia mempersilahkan mereka untuk keluar. Ia menyebut kedatangan dua putri itu juga tanpa undangan dan izin PB13. Dani mengatakan, "Saya memang bukan darah dalam. Saya juga tidak pernah menyebut darah dalam. Saya ini utusan dalam. Jadi saya duduk di kelembagaan Keraton Solo di perintah Sinuwun untuk menyampaikan dawuh dalem kepada mereka," papar dia.
Ia menyebut seharusnya dua putri itu memahami adat istiadat, tidak melihat siapa yang menyampaikan dawuh dalem. Bahkan ia menyebut utusan dalem bisa siapa saja selama benar-benar diutus. Sinuhun ia mengaku bertanggung jawab atas hukum adat, yaitu hukum positif dan hukum spiritual. Saya saja orang luar dapat tugas dari Sinuhun. Saya sangat menghormati Sinuhun selaku raja. Tetapi kenapa mereka malah bersikap seperti itu? Wajar kalau dawuh dalem lewat Sasono Wilopo, papar Dani. Ia menyebut persoalan ini merupakan persoalan internal keluarga. Namun persoalan ini juga persoalan kelembagaan sesuai dengan raja sebagai pimpinan kelembagaan keraton. Terkait ajakan kembali bersama-sama, Dani menyebut dua pihak ini sudah ada perjanjian perdamaian. Namun perjanjian yang disaksikan pejabat negara urung dilaksanakan. Dani menjelaskan adat istiadat Keraton Solo sudah jelas. Dawuh dalem merupakan undang atau hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia membantah anggapan Sinuhun tidak mengetahui persoalan ini. Bahkan Sinuhun mengikuti perkembangan persoalan ini setiap tahapan. Hal itu membuat Sinuhun dawuh ke Dani menanyakan kenapa tidak mau keluar. Terkait hal itu, Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka mengatakan pemerintah daerah menunggu pemerintah dari PP 13. Meski demikian, ia belum bisa memastikan apakah revitalisasi dapat dilakukan pada tahun ini. Untuk tahun ini APBD sudah diketok, APBN sudah dikunci, CSR sudah saya kunci. Pihak keraton bisa menerima karena mekanisme anggaran kan seperti itu. Tapi yang namanya orang mau bantu itu banyak, ditunggu saja, kata Gibran. Mengenai pembentukan tim kecil, dikatakannya akan melibatkan seluruh kubu yang sebelumnya sempat berkonflik, keluarga besar Keraton Surakarta dan cagar budaya. Saya ingin prosesnya cepat, kayak Mangkunegaran. Master plan saya pegang sudah. Pembiayaan seperti apa sudah, terus dibangun, katanya. Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka meminta komitmen Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat terkait kesepakatan damai antar anggota keluarga yang terjadi belum lama ini, menyusul rencana pemerintah untuk revitalisasi bangunan cagar budaya tersebut. Kalau komitmen ya tak teruske, kalau enggak ya aku neng Mangkunegaran wae, katanya di Solo Senin 9 Januari 2023. Terkait perjanjian damai tersebut, ia menyadari sudah pernah terjadi beberapa tahun silam. Meski demikian, perpecahan kembali terjadi belum lama ini. Ia mengatakan saat ini tengah mencari pendanaan untuk revitalisasi Keraton Surakarta. Ia juga berharap komunikasi yang terjalin antara Pemkot Surakarta dengan pihak keraton berjalan dengan baik dan efektif seperti halnya yang terjadi dengan Pura Mangkunegaran yang sama-sama merupakan peninggalan zaman kerajaan. Disinggung mengenai pembentukan tim kecil untuk revitalisasi keraton, dikatakannya akan melibatkan sejumlah pihak. Sedangkan mengenai master plan, dikatakannya sudah ada master plan yang disusun dari UGM.